Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan salah satu daripada bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada kita dimudahkan untuk hadir melaksanakan sholat di masjid ini. Salat dan salam tak lupa pula juga kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fikih Bulughul Maram yang saat ini kita sudah sampai bab sholat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum asar kemarin sudah belum? 4 rakaat sebelum asar. Zuhur, asar belum? Belum. Ya. Oh ya, kemarin berarti 4 rakaat sebelum zuhur ya. Nah, sekarang hadis yang berikutnya yaitu fadlul arba'i qoblal asri, keutamaan 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar ternyata juga ada sholat sunnahnya. Ya. Dan ini jarang orang yang tahu ya. Sebelum asar kan, tahunya sebelum zuhur. Ya, sebelum asar ternyata ada hadisnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Rahimahullah, semoga Allah merahmati, imro'an, orang, sholat yang sholat arba'an 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Tapi kayaknya sudah kemarinnya. Sudah ini. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa hasanahu, dan dia menghasankannya. Wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah wa sahahu, dan beliau mensahihkannya. Ya. Jadi 4 rakaat sebelum asar dia termasuk 4 rakaat
sunnah rawatib tapi tidak muakkadah. Ya. Yang muakkadah kemarin kan 10 ya. 10 atau 12. 10 dari hadis Ibnu Umar, 12 hadis dari Aisyah. Kalau yang 4 rakaat sebelum asar ini termasuk sunnah rawatib juga, tapi dia bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah yang ditekankan. Jadi siapa mau silahkan mengerjakan, siapa yang tidak mau juga silahkan. Ini 4 rakaat sebelum asar. Tapi biasanya kan kita kalau sini cuman tahiyatul masjid ya. Kalau sudah adzan asar masuk masjid terus sholat tahiyatul masjid. Setelah itu nunggu apa? Nunggu qomat ya. Nunggu qomat. Tapi kalau mau sholat 4 rakaat silakan. Apa keutamaannya? Allah akan memberi rahmat. Ya. Ya. Jadi 4 rakaat sebelum asar ini tidak disebutkan sholat sunnah yang muakkad, ya. Fikih hadis pertama, hadis ini merupakan doa ataupun kabar, ya. Dan yang nampak itu adalah kabar bersama doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustajab, ya. Kan apa? Rahimahullahu mra'an, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini kan anaknya bisa doa, rahimahullah, mendoakan. Atau ini juga mengkabarkan bahwasanya orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar akan diberi rahmat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan dan pahala sholat 4 rakaat sebelum asar tadi akan diberi rahmati dan didoakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat 4 rakaat itu 2 salam. Kan 4 rakaat kan. Jadi lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh enggak 4 rakaat sekali salam? Itu boleh. Langsung sholat 4 rakaat. Cuman yang utama itu 2 salam, 2 salam. Ya. Ya, salam. Sebagaimana diriwayatkan Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat 4 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian dipisah di antara 4 tadi dengan salam. Nah, salam ya berarti 2 salam 2 salam. Dan inilah mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah itu kalau sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang 4 rakaat sekali salam kemarin ada yang tahu siapa? Masih ingat? 4 rakaat sekali salam langsung. Hanafiyah ya. Nah kalau Hanafiyah itu 4 rakaat langsung. 4 rakaat baru sekali salam. Hanafiyah. Dan itu boleh. Tapi jumhur itu yang lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Hadis yang selanjutnya, as-sholatu qoblal maghrib, sholat sebelum maghrib. Ada enggak biasanya kalau di sini sebelum maghrib sholat sunnah? Ada ya? Ada. Wa Abdullah bin Mughaffal, dan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, shollu qoblal maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Ada perintah, shollu qoblal maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Shollu qoblal maghrib, Rasulullah ulang lagi, sholatlah kalian sebelum maghrib.
Tsumma qala fi salifah, kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan apa? Liman syaa, bagi siapa yang ingin melakukan. Jadi 2 kali perintah. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan liman syaa? Karahiyatan ayatahidzanna sunnah, karena Rasulullah khawatir nanti manusia akan menganggapnya sebagai sunnah yang muakkadah tadi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakaatain. Beliau salat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini riwayatnya Bukhari malahan ya. Kalau Bukhari berarti apa? Sahih. Nah, jadi 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi apa kata Rasulullah? Siapa yang mau? Siapa yang mau silakan. Ya, sebelum maghrib, setelah tahiyatul masjid di sini dengar azan, masuk masjid tahiyatul masjid. Kok masih ada waktu? Masih ada waktu 3 menit. 3 menit cukup enggak untuk 2 rakaat? Cukup. Nah, salat. Kalau mau silakan. Kalau tidak mau, ya zikir atau berdoa, ya, atau doa. Ya. Fikih hadis pertama, tundabu sholatu raka'ataini tatawuan wa naflan qabla sholatil maghrib. Disunahkan sholat 2 rakaat sunnah sebelum sholat maghrib. Nah, disunahkan ya, bukan wajib. Walaupun Rasulullah mengatakan sallu, sholatlah kalian, sampai 2 kali, sallu, sholatlah kalian. Tapi perintah ini bukan wajib. Karena perintah itu kan ada 2. Kalau tidak wajib sunnah. Ya. Kalau larangan jangan, itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak haram makruh. Ya, misalnya jangan minum sambil berdiri. Ada kan hadisnya? Apa? Haram atau makruh? Nah, makruh. Nanti para ulama mengatakan itu makruh. Kalau haram ya kita sering melakukan minum berdiri kan. Nah, dosa kan begitu. Ya. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apa? Haram. Haram atau makruh? Ya. Ya, tapi nanti ini ulama yang udah ya, zina itu kan zina itu kan biasanya tidak langsung ya, zina. Hah? Oh, iya. Ya, jadi misalnya gini, misalnya mendekati zina itu seperti melihat wanita, ya kan? Nah, itu kan nanti apalagi itu kan hal-hal yang nanti bisa mengarah kepada perzinaan, kan begitu. Nah, itu yang dimaksud la taqrabuz zina, bukan zinanya, tapi hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Nah, itu misalnya apa? Sering lihat-lihat perempuan yang cantik, ya kan? Nah, sering-sering dilihat, dan nanti arahnya bisa ke sana. Ya, disunahkan untuk sholat 2 rakaat sunnah sebelum maghrib, dan ini adalah yang paling sahih ya, di antara para muhakkik Syafi'iyah. Yang dimaksud sebelum maghrib apa? Yang dimaksud sebelum maghrib itu sebelum sholat maghrib, bukan sebelum maghrib, sebelum azan maghrib. Itu kan tidak boleh kalau sebelum azan maghrib sholat kan. Nah, yang dimaksud sebelum maghrib itu maksudnya sebelum sholat sudah azan maghrib. Nah, sebelum sholat maghrib sholat 2 rakaat. Ini yang dimaksud, gitu ya. Bukan sebelum azan maghrib, karena
kalau sebelum azan maghrib itu termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk sholat kemarin. Ya. Ada masjid yang satu dengan masjid yang lain itu kadang-kadang selisihnya ada 2 menit sampai 3 menit. Bagaimana kalau orang yang bertepatan di waktu lain yang belum ada? Apakah boleh mengikuti azan dari seberang atau kita menunggu di daerah tersebut? Ya, kalau itu masih di satu waktu yang waktunya sama, ya bisa milih yang lebih tepat waktunya. Yang lebih tepat kan bisa jadi yang dekat itu tepat waktu, yang lain mundur, atau yang di sini belum azan, yang jauh malah sudah azan. Yang diikuti kan ya mana masjid tadi sholat. Iya. Iya. Nah, makanya disitulah perlunya apa? Perlunya kita itu memperhatikan waktu-waktu sholat ya, biar tepat waktu, sehingga tidak ada selisih. Ya. Jadi azannya itu bisa bareng, ya, bisa bareng. Ya, kalau misalnya di sini belum azan, kok di sana sudah azan, ya kalanya jamaahnya di sini nanti ikut sholat jamaahnya di sini, ikut sini aja. Ya kan? Ya. Karena nanti kita ikut sholat jamaahnya kan ngikuti sholat di sini bukan di sana kan? Walaupun sebenarnya sudah masuk waktu boleh-boleh saja. Hah? Oh. Kalau itu memang sudah masuk waktu tidak apa-apa. Misalnya kita sholatnya di sini kan, tapi di sana sudah azan dan itu sudah masuk waktu. Nah, boleh saja kita sholat sunnah di rumah. Ya, walaupun kita sholatnya di sini, yang penting sudah masuk waktunya, masuk waktu. Ya, karena apa? Waktu itu kan salah satu syarat sah sholat. Kalau waktunya belum masuk, ya belum sah mau sholat, ya kan? Dimanapun. Entah di rumah, di masjid, kalau memang belum waktunya azan kok sholat dan tidak sah. Ya. Semisal di sini belum azan, di sana sudah azan, tapi ternyata memang belum masuk waktunya, kita sholat tidak sah, walaupun di sana sudah azan karena waktunya belum masuk, mungkin terlalu awal 2 menit, ya kan mungkin jadwalnya belum dirubah juga bisa. Ya. Jadi intinya waktu, karena itu. Ya. Ya ini itu contohnya ya contoh. Iya. Ya. Karena tidak hanya sekali 2 kali, kadang-kadang terjadi dimanapun juga ada hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya telah tetap yaitu syariat sholat 2 rakaat sunnah sebelum maghrib, baik dengan perkataan maupun perbuatan dalam riwayat hadis yang lalu. Ya, jadi perintah sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu ada qauliyah, yaitu perkataan Nabi seperti tadi, shollu qoblal maghrib. Shollu qoblal maghrib ini berarti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga fi'liyah. Rasulullah pernah mengerjakan juga sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi ada hadis qauliyah dan ada fi'liyah juga. Kemudian perintah tadi betul, perintah Nabi dalam hadis tadi, shollu, sholatlah kalian, itu bukan wajib. Ya, jadi bukan wajib. Kenapa? Karena ini dikaitkan dengan orang yang ingin saja, liman sa'a, bagi siapa yang mau. Nah, berarti tidak wajib. Ya, siapa yang mau berarti hukumnya apa? Ya sunnah saja.
mau melaksanakan dapat pahala, tidak mendapatkan dosa. Nah, siapa yang mau? Manfaatkan waktu dengar azan dan sebelum orang. Ya, memanfaatkan waktu itu. Ya. Karena kan begini, apa itu fungsi ibadah? Sebenarnya ibadah itu fungsinya itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Allah itu tidak butuh sholat kita. Allah itu tidak butuh sedekah kita, tidak butuh. Kita yang justru kita yang butuh kan gitu. Iya. Kalau kita tidak sholat pun Allah tidak rugi. Rugi tidak? Kita tidak sholat tuh Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya. Makanya kalau kita tidak mau sholat, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Ya. Ada kan dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu, seandainya seluruh penduduk bumi ini bertakwa dengan takwanya orang yang paling takwa di antara kalian semua, mau jadi penduduk bumi ini takwa semua. Semuanya bertakwa semua, tidak ada yang melakukan perbuatan maksiat dosa. Jadi seluruh penduduk bumi itu alim-alim, ya kan, rajin-rajin semua. Itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan. Atau kebalikannya, seandainya seluruh penduduk bumi itu mereka berdosa, pendosa, ya, seperti orang yang paling berdosa, seluruh penduduk bumi ini maksiat semua. Ya, apapun mau itu dilakukan semua. Ya. Itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Ya, jadi sekali lagi ibadah itu adalah apa? Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Seperti sholat sunnah ini. Sholat sunnah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Nah, kitanya kalau kita kepada Allah itu harus ikhlas. Ya, karena kalau tidak ada ikhlas, sia-sia sholat kita, amalan kita sia-sia semua. Ya. Jadi perintah sholu tadi bukan bermakna wajib. Kemudian ada penguat sholat sunnah sebelum maghrib, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ya, jadi dari sahabat Anas bin Malik. Nah, salah satu sahabat yang didoakan Rasulullah itu umur panjang dan kaya. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini termasuk salah sahabat yang meninggalnya itu di akhir-akhir. Semua sahabat sudah meninggal dunia, dia masih hidup. Umurnya 100-an lebih. Ya, dan kaya. Anaknya itu sampai puluhan. Ya, sampai puluhan anaknya. Anas bin Malik. Ya. Apa kata Anas? Beliau mengatakan, qala shallaitu raq'ataini qoblal maghrib, aku sholat 2 rakaat sebelum maghrib ala ahdi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Nah, ini Anas, ya. Qultu li Anas, aku berkata kepada Anas, arakum Rasulullah SAW, apakah Rasulullah melihat kalian sholat 2 rakaat sebelum maghrib? Qala, Anas mengatakan, na'am, iya. Wa ana falam ya'murna ra'ana, dia melihat kami sholat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi dia tidak memerintahkan kepada kami. Jadi bisa dikatakan apa? Sunnah takdiriyah. Sunnah takdiriyah itu yang Rasulullah itu melihat tapi tidak melarang dan tidak menyuruh. Nah, namanya takdiriyah. Itu amalan yang Rasulullah tidak mengatakan kerjakan, enggak, tapi jangan juga enggak. Rasulullah melihat, dibiarkan. Namanya takdiriyah. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ya. Kemudian ada penguat lagi. Kenapa Rasulullah mengatakan liman sa'ah, barang siapa yang ingin? Karena khawatir manusia itu akan menjadikan 2 rakaat sebelum maghrib itu sebagai sunnah yang muakkadah. Nah, jadi Rasulullah itu tidak
memerintahkan terus, tapi juga tidak melarang. Tapi ketika ada sholat, Rasulullah juga membiarkan. Itu. Ya, sholat sunnah sebelum maghrib. Kemudian juga ada hadis yang lain yang menguatkan tadi. Ya. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua azan itu ada salat. Baina kulli adzanaini salatun liman syaa, di antara dua azan itu ada salat bagi siapa yang mau. Ya. Dan itu adalah azan maghrib dan iqomah sholat. Dua azan itu maksudnya apa? Yang pertama azan, yang kedua qomat. Itu dikatakan dua azan. Dan Rasulullah mengatakan di antara dua azan itu ada sholat. Nah, makanya ada qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Qobliyah isya tapi tidak ada dalilnya secara khusus. Berarti dalil qobliyah isya apa dalilnya? Yang mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum isya. Ya dari Abdullah bin Mughaffal tadi, di antara dua azan ada sholat. Nah, azan isya dan qomat, nah itu ada sholat juga. Pakai dalil umum ini, ya. Di antara dua azan itu ada sholat. Gitu. Iya ya. Iya makanya kan Anda, ya makanya kalau yang azan 2 kali itu kan berarti sholat ya, ada sholat tuh ya. Azan pertama, ya kan, sholat Jumat kan. Azan pertama terus sholat 2 rakaat ya. Terus setelah itu baru azan, baru mimbar, khatib naik mimbar baru azan. Mungkin juga dari hadis ini juga. Di antara dua azan ada sholat. Gitu. Nah, itulah dianggap qobliyah itulah. Yang dianggap qobliyah itulah kali. Ya. Nah kalau ada yang lebih dari 2 rakaat ya itu namanya sholat sunnah mutlak mungkin kali ya. Misalnya sambil nunggu kita sholatnya jam berapa sekarang, jam 12.14 ya. Datang ke sini jam 12, masih 15 menit untuk apa? Bisa sholat apa? Sholat sunnah mutlak bisa. Berapa rakaat silahkan, mau 2, 3, 4 bisa. Ya sholat sunnah mutlak. Dua azan. Ya. Kemudian yang selanjutnya dalam riwayat Muslim, wali Muslim an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, kunna nusalli rakaataini ba'dal ghurubi syamsi. Kami sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenam matahari berarti apa? Waktu apa? Maghrib kan? Karena waktu maghrib itu dengan terbenamnya matahari. Ini dari Anas juga. Kami sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari ya. Sholat qobliyah ini berarti. Fakana Rasulullah SAW yarona, dan Rasulullah SAW itu melihat kami. Falam ya'murna walam yanhana, dan Rasulullah tidak melarang kami dan juga tidak memerintah kepada kami. Tapi Anas sholat 2 rakaat belum maghrib.
Fikih hadis pertama, disyariatkannya 2 rakaat sunnah setelah terbenamnya matahari dan sebelum sholat maghrib. Ini nguatkan aja, nguatkan qobliyah maghrib. Dan dalam sebuah riwayat, annahum kanu yusallunaha ba'dal adzan. Nah ini, sesungguhnya mereka para sahabat itu sholat qobliyah sebelum maghrib itu setelah adzan. Ya. Kemudian Anas bin Malik juga mengatakan dia kunna bil Madinah, kami di Madinah. Fa idza ana azan al muadzin li salatil maghrib, apabila muadzin sudah mengumandangkan salat maghrib, ya, ibtadaru, ya, maka apa? Mereka itu bergegas ya, segera, dan dua rukuk, mengerjakan rukuk 2 rakaat, ya. Kemudian hadis Rasulullah yang lain, baina kulli adzanaini shalah, di antara 2 azan itu ada salat. Maksudnya apa? Yaitu azan dan iqamah. Nah. Kemudian disunahkan sholat 2 rakaat di antara azan maghrib dan sholat maghrib. Ya. Nah, dalam masalah ini ya ada 2 wajah dalam Syafi'iyah. Yang paling masyhur di antara keduanya la yustahab, tidak disunahkan. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah walaupun ada hadisnya, itu salah satu wajah atau salah satu pendapat tidak disunahkan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Tetapi yang sahih di antara keduanya, yaitu menurut para muhaqqiq, disunahkan berdasarkan hadis-hadis di atas, ya. Dalam masalah ini ada 2 mazhab salaf, ya. Ya, yang menyunahkan 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu dari jamaah sebagian sahabat, tabi'in, mutahirin seperti Ahmad wa Ishaq. Nah, ini yang menyunahkan 2 rakaat qobliyah sebelum maghrib, ya. Adapun yang tidak menyunahkan 2 rakaat sebelum maghrib seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain dari para sahabat. Wa Malik, kemudian juga Imam Malik dan kebanyakan para fuqaha, ya. Bahkan ada yang mengatakan an-Nakhai wa hiya bid'ah. Ada seperti itu, ya. 2 rakaat maghrib itu bahkan Imam Nakhai mengatakan bid'ah. Nah, tapi ini kan pendapat ulama, ya, pendapat ulama. Ya. Ya. Kenapa ada yang mengatakan sampai itu tidak disunahkan? Karena dikhawatirkan nanti akan apa? Sholat maghrib jadi mundur. Nah, mau qomat masih ada yang sholat sunnah maghrib. Nanti datang lagi sunnah maghrib juga, akhirnya apa? Tidak jadi qomat. Itu yang alasan seperti itu. Nah, dan ada juga mengatakan itu sudah mansuh. Mansuh itu sudah terhapus. Mansuh itu sudah terhapus, tidak berlaku lagi. Nah, jadi hadis sahih itu bisa jadi tidak diamalkan. Karena apa? Karena sudah terhapus dengan hadis yang lain juga bisa. Begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya sudah selesai ya tadi, ya. Tahfifu raqatal fajr, yaitu meringankan 2 rakaat fajar. Berarti kembali kepada sholat qobliyah sebelum subuh. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raqataini, beliau meringankan atau memendekkan 2 rakaat allataini qabla sholatil subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Hatta ini aku sampai-sampai aku mengatakan aqra'a bi ummil kitab,
apakah engkau membaca Al-Fatihah ya Rasulullah? Karena apa? Saking pendeknya sehingga Aisyah mengira apa? Rasulullah ketika sholat fajar itu tidak membaca Al-Fatihah. Ya, berarti apa? Nah, ringan sekali, pendek sekali. Karena sampai-sampai ngira tidak baca Al-Fatihah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fikih hadis yusannu takhfifu sunati subhi, disunahkan untuk meringankan sholat sunnah sebelum subuh. Hanya tidak usah panjang-panjang. Ya, bahkan yang dibaca apa biasanya? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah, kan pendek banget. Ya. Maka qobliyah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar itu sunnahnya apa? Pendek, tidak membaca ayat yang panjang. Ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh itu 2 rakaat. Ya, nanti akan ada hadisnya lagi. Ya. Ya. Hafsah meriwayatkan, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW kana idza sakatal muadzin min adzani li sholati subhi, adalah Rasulullah SAW apabila muadzin itu berhenti dari azan sholat subuh, ya. Jadi begitu muadzin sudah selesai azan, ya, wa bada subh, kemudian mulai subuh, beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan sebelum melaksanakan sholat subuh. Ya. Jadi begitu azan selesai, azan subuh selesai, Rasul langsung sholat 2 rakaat. Dari Hafsah juga, Hafsah itu siapa? Istri Rasulullah, ya. Hafsah itu istri Rasulullah, anaknya siapa? Kalau Aisyah adalah istri Rasulullah, Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Kalau Hafsah anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar sama Umar itu mertua Rasulullah SAW. Mertuanya, ya, mertua. Kalau Utsman bin Affan itu menantu. Ali juga menantu. Jadi seperti itu. Wa Hafsah ummul mukminin, dan dari Hafsah ibunya orang-orang beriman radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza tala al-fajru, apabila terbit fajar. Terbit fajar itu berarti waktu salat apa? Subuh. La yusolli ila rakaataini khafifaitaini, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Artinya apa? Kalau sudah azan itu Rasulullah tidak sholat yang lain kecuali apa? Sholat 2 rakaat yang ringan. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusolli rakaatal fajri, beliau itu sholat 2 rakaat fajar, idza sami'al adzana, ketika beliau mendengar azan, wa yukhaffifu ma, dan beliau meringankannya. Jadi intinya sholat sunnah fajar itu apa? Ringan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusolli bil laili 13 rakaatan, beliau itu sholat malam 13 rakaat. 13 rakaat itu maksudnya apa? 13 rakaat itu sholat malam. Ada yang mengatakan itu apa? Ya, kan kemarin sudah disampaikan, setelah Isya itu sholat Isya, ba'da Isya 2 rakaat plus witir, itu 3 rakaat plus tambah 11 menjadi 13, gitu ya, 13. Ya, maksud hitungan 13 rakaat itu seperti itu. Ya. Summa yusalli idza sami'a nida, kemudian beliau ketika mendengar azan subuh,
rakaataini khafifataini, beliau sholat ringan dua rakaat. Ya. Ya intinya apa? Intinya sholat sunnah qobliyah subuh itu sholat sunnah yang ringan, pendek. Kemudian yang terakhir, al-qira'ah fi raq'atail fajr, bacaan di 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallam qara'a fi raq'atail fajr, beliau membaca di 2 rakaat sebelum subuh qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, wa qul huwallahu ahad, dan surat al-ikhlas. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau 2 rakaat sebelum subuh yang dibaca Rasulullah dari hadis ini apa? Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Fikih hadis pertama, disunahkan bagi orang yang sholat setelah untuk rakaat sebelum fajar, ya setelah membaca al-fatihah membaca surat. Nah, seperti tadi setelah al-fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua al-fatihah baru al-ikhlas. Itu sunnah. Ya. Sudah selesai. Lewat berapa toh azan Isya? 30. Oh, pas ini. Ya itu Yun, insyaallah besok kita lanjutkan. Diingat ya Pak. Ya. Tentang apa? Bacaan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.